Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan taufiknya sehingga hati kita tergerak untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka beribadah, menjalankan ibadah, salah satu ibadah yang paling mulia yaitu menuntut ilmu. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini diliputi dengan keberkahan dan menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil hisab nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau tanpa terkecuali. Insyaallah di pagi hari ini kita membahas tema yang ringan terkait dengan kehidupan dunia dan bagaimana cara kita menyikapi dan menjalankan kehidupan dunia kita saat ini. Ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia yang saat ini kita sedang menjalaninya, yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, kehidupan dunia ini, maka kita tidak bisa memungkiri bahwasanya secara fitrah manusia sudah bawaannya seperti itu, bawaan lahirnya manusia itu Allah jadikan manusia itu senang dengan kehidupan dunia. Allah jadikan manusia senang dengan kehidupan dan keindahan dunia. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, "Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada syahwat yang diinginkan dari wanita, harta, anak-anak, perhiasan, emas, hewan tunggangan, binatang ternak, sawah ladang. Dijadikan manusia punya syahwat, keinginan, kecondongan menyukai hal-hal seperti itu. Allah sudah jadikan manusia seperti itu keadaannya. Fitrahnya manusia itu suka dengan keindahan dunia. Setelah Allah menyebutkan tadi semua itu, Allah jadikan manusia cinta, condong pada syahwat, kepada wanita, pada lawan jenis, anak, harta, perhiasan. Ketika zaman sekarang mungkin kendaraan, rumah yang mewah dan seterusnya. Kemudian Allah mengakhiri ayat tadi dengan mengatakan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu hanya kesenangan kehidupan dunia saja. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, sebutkan itu cuman keindahan kesenangan dunia semata. Begitulah keadaan hakikat dunia, diisi dengan perhiasan. Allah menghiasi dunia ini dengan berbagai macam perhiasan yang memanjakan mata manusia. Dijadikan dunia seperti itu. Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Kahfi, Wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami menjadikan di atas bumi ini
perhiasan. Allah jadikan di atas bumi ini perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuannya apa? Untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Allah jadikan semua di atas muka bumi ini indah, perhiasan semua, memanjakan mata. Orang suka melihatnya. Keindahan-keindahan dunia. Untuk menguji manusia mana yang lebih baik amalnya, kata Allah. Kemudian lanjutan ayatnya Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan dunia ini diisi dengan perhiasan yang indah, gemerlap, orang suka. Rumah mewah, kendaraan yang mewah, kendaraan mahal, istri yang cantik, anak-anak yang lucu. Semuanya Allah jadikan perhiasan. Kemudian dalam ayat setelahnya Allah menyebutkan apa? Wa inna laja'iluna ma 'alal ardi wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Sungguhnya kami akan menjadikan semuanya di atas bumi ini menjadi debu, rata dengan tanah. Semua perhiasan yang memanjakan mata, yang Allah bikin manusia suka, condong dengan keindahan dunia itu, kata Allah apa? Semuanya akan diratakan oleh Allah. Sungguhnya kami akan menjadikan semuanya rata dengan tanah. Itulah kehidupan dunia yang manusia silau memandangnya. Rumah mewah yang dibanggakan oleh manusia, kendaraan mahalnya akan rata dengan tanah. Gedung-gedung pencakar langit yang orang bangga, yang orang yang membangunnya bangga melihatnya. Negara yang memiliki gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tertinggi, penduduknya bangga, akan rata dengan tanah. Allah jadikan rata semuanya itu. Enggak tersisa, semua udah tinggal nama. Semuanya akan musnah sirna kecuali yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menggambarkan hakikat kehidupan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat. Dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, begini loh hakikat kehidupan dunia kita ini dibandingkan kehidupan akhirat. Dan ayat yang banyak ini sering sekali luput dari telinga kita. Sering sekali dilupakan oleh manusia. Mungkin sebagian orang ketika dibacakan ayat ini, dia baru pertama kali mendengar ayat ini. Dengarnya aja mungkin tumben, apalagi mau memahaminya, mentadabburinya. Bagaimana Allah menyebutkan berkali-kali tentang gambaran kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang kalau seandainya kita merenungi ini, kita mentadabburinya dengan hati kita, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang mentalak dunia seperti dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bagaimana mereka itu dunia ini sudah hina di mata mereka, sudah nggak ada harganya, benar-benar obsesi tertinggi mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena kita jauh dari ayat-ayat, mentadabburi ayat-ayat seperti ini, kita terkadang lupa dan jadi terobsesi dengan kehidupan dunia. Kita hanya coba menukilkan beberapa ayat saja yang menggambarkan bagaimana hakikat kehidupan dunia jika kita bandingkan dengan kehidupan yang akan kita jalani di akhirat setelah kematian kita nanti. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 45. Yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Dan ingatlah akan hari di waktu Allah mengumpulkan mereka, membangkitkan mereka di padang mahsyar. Ingat, nanti di hari kalian semua dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia yang berkumpul di situ, mereka seakan-akan mereka tidak pernah berada di muka bumi ini, di dunia ini, kecuali hanya sesaat saja di waktu siang hari, sebentar. Semua manusia yang ngumpul di padang mahsyar nanti, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan, dikumpulkan bersama, semuanya akan merasa kita di dunia cuma sebentar saja di waktu siang, sesaat. Bayangin, semuanya akan merasa seperti itu. Yang kita jalani kehidupan bertahun-tahun, puluhan tahun, ketika dibangkitkan cuman berasa sebentar aja kehidupan dunia.
Allah sebutkan, begini keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan. Tidak dia rasakan apa-apa di kehidupan dunia yang dikejar-kejar oleh manusia ini. Ketika dibangkitkan, dia nggak berasa cuman sekejap di dunia. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Fima anta min dzikraha. Siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Engkau tidak tahu waktu kiamat itu kapan, wahai Muhammad. Ila rabbika muntahaha. Sungguhnya Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundiru man yakhshaha. Sungguhnya engkau ini, wahai Muhammad, hanya pemberi peringatan bagi orang yang takut. Ka'annahum yawma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di semua manusia di hari kiamat nanti mereka akan memandang bahwasanya mereka hidup di dunia ini, mereka tidak menghabiskan waktu di dunia ini kecuali hanya sesaat saja di waktu pagi atau sore hari saja. Nggak nyampe satu hari, nggak nyampe setengah hari. Semuanya akan merasa demikian. Cuman sebentar dia singgah di dunia ini. Itu yang kedua. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat adab yang diancam kepada mereka, maka mereka merasa seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia ini kecuali hanya sesaat saja di waktu siang. Lagi-lagi Allah memperingatkan kita bahwasanya kehidupan dunia ini yang hanya sesaat, yang jika dibandingkan di akhirat ini manusia semua akan merasa hanya sekejap saja mereka hidup di dunia. Ayat lain dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, Qul kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Itu mereka akan berkata, kami di bumi cuma sebentar saja, sehari atau sebagian hari. Qala in labithum illa qalila. Afwan. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Mereka berkata, kami di dunia ini di bumi cuma setengah hari, cuma satu hari atau sebagian hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitungnya. Qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Katakanlah, Allah berkata kepada mereka, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja jika kamu mengetahui. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Taha, yauma yunfakhu fis-sur. Tatkala sangkakala sudah ditiupkan hari kiamat nanti, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ketika sangkakala sudah ditiupkan, orang-orang mujrim, pelaku dosa, para penjahat, orang-orang yang zalim akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka biru, mukanya biru, matanya biru, biru keadaan mereka ketika dibangkitkan. Sampai membiru muka mereka saking takutnya menghadapi hari itu. Kalau kita meninjau ayat-ayat tentang bagaimana keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mengerikan. Ada yang mukanya biru, ada yang perutnya bengkak, ada yang nggak ada daging di mukanya. Orang yang suka minta-minta dibangkitkan nggak ada daging di mukanya. Makan riba perutnya bengkak. Orang yang sombong dibangkitkan kecil seperti semut. Macam-macam. Dalam ayat lain Allah berfirman, Idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Di hari itu, hari kebangkitan di padang mahsyar, manusia jantungnya ini yang di sini nih, dada kita sebelah kiri ini naik sampai ke tenggorokannya. Bukan dia rasanya, kalau kita kaget itu jantung kita ini rasanya kayak copot ya, kayak jatuh rasanya. Kalau kita lagi sedang kaget, kayak copot rasanya jantung ini, cuma rasanya doang. Nanti di padang mahsyar, kata Allah SWT, jantungnya naik sampai tenggorokan, bukan rasanya naik, benar-benar jantungnya naik sampai ke tenggorokannya. Loh kenapa sampai seperti itu? Kadhimin, kata Allah, saking takutnya di hari itu, ketakutan sampai seperti itu keadaan mereka. Mengerikan. Kemudian kata Allah, wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Bangkitkan pada keadaan biru mereka, yatakhafatuna bainahum,
Yatakhafatuna bainahum in labithtum illa 'ashra. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia ini kecuali cuma 10 hari saja. Nahnu a'lamu bima yaqulun id yaquluna amthaluhum tariqatan id yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma. Kata Allah, kami lebih mengetahui yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus di antara mereka, mereka mengatakan kepada mereka, kamu di dunia ini cuman hanyalah sehari saja kamu di dunia. Dan ayat semisal ini banyak Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia. Nanti baru sadar. Sekarang ketika di dunia tidak memikirkan hal seperti itu. Keadaan kehidupan manusia menjalankan kehidupan dunia ini enggak memikirkan hal-hal seperti ini. Yang dipikirkan oleh manusia kehidupan yang panjang. Yang dipikirkan oleh manusia, kebanyakan manusia di dunia ini ingin mengejar dunia lagi. Seakan-akan akhirat itu sudah tidak akan datang. Seakan-akan umurnya panjang, seakan-akan ajalnya masih lama. Sehingga dunia lagi, jarang memikirkan akhirat. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita, banyak-banyak ingat mati. Sama sering-sering ziarah kuburan, biar ingat akhirat. Jarang ingat mati, nggak pernah ingat mati. Jarang diingat kalau dia ini akan mati cepat atau lambat. Bagaimana keadaan dia akan mati? Wallahu alam. Bagaimana keadaan dia ketika sakaratul maut? Kapan dia akan mati? Keadaan dia ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala baik atau buruk? Jarang manusia memikirkan itu. Karena dia jarang memikirkan hal-hal seperti itu. Sehingga yang ada di obsesinya dia, otaknya dia dunia lagi. Nggak mikirkan hari kebangkitan, hari akhirat. Maka Nabi memperingatkan, aktsiru dzikra hadimil laddat, perbanyak ingat kematian. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sering-sering kalian wahai para laki ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian ke negara akhirat. Jadi ketika kita merenungi ayat-ayat semisal ini, sadar kita kehidupan dunia ini hanya sesaat. Dan kebanyakan kita tertipu, terpedaya dengan gemerlap kehidupan dunia. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita orang yang mengaku beriman kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kita beriman apa yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an. Kita juga beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Kita beriman. Kalau kita nggak beriman, tidak sah keislaman kita. Kalau nggak beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Tapi bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan dunia ini? Maka ada beberapa tips ya dalam kita bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan di dunia ini. Yang pertama, jangan kita silau dan tertipu dengan gemerlap dan nikmat dunia. Jangan tertipu melihat kenikmatan dunia. Karena ketika orang dia silau melihat gemerlap dunia, maka dia akan fokus ingin menumpuk hartanya, mengumpulkan dunia lagi. Dan begitu keadaan kebanyakan manusia, umur sudah tua, 70 tahun, 80 tahun, masih sibuk bisnis saja. Terus kapan ibadahnya? Apa masih lama matinya? Kalau tahu kapan ajalnya nggak apa-apa. Jadi tertipu dengan kehidupan dan nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Dan janganlah syaitan al-ghurur itu salah satu nama syaitan. Janganlah al-ghurur itu syaitan
menipu kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya, kata Allah. Janji Allah itu benar, jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dia terpedaya, tertipu melihat gemerlap dunia ini karena melihat kok kita yang sholat 5 waktu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya gitu-gitu aja. Dan orang-orang non muslim yang enggak pernah sujud kepada Allah kok kaya-kaya. Kok bisa begitu? Tertipu dia dengan kenikmatan dunia Allah berikan kepada mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhibbuh, fa inna ma huwa istidraj." Kalau kalian melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang atas maksiatnya, maksiat terus dia, rezekinya lancar. Dia kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, rezekinya lancar, kaya raya dia. Kalau kalian melihat seperti itu, maka yakinilah, sadarilah itulah istidraj. Dia sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi setelah menyebutkan sabda tadi, hadis tadi, Nabi SAW mengutip ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Tatkala mereka manusia lupa dengan peringatan Allah, lupa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan bagi mereka pintu kebaikan semuanya. Allah bukakan dunia ini, kasih semua kebaikan dunia dibukakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka gembira atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Farihu bima utu akhadnahum baghtah. Mereka akan diadab, disiksa secara tiba-tiba, maka mereka pun terdiam putus asa. Jangan kita terpedaya melihat nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang non muslim. Karena itu hakikatnya bukan Allah sedang memuliakan mereka, la. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, dalam surat Al-Mu'minun, "Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka itu artinya Allah menyegerakan kebaikan bagi mereka? Lah, tidak. Mereka tidak menyangka, mereka tidak sedang merasakan saja. Allah tidak sedang memuliakan mereka. Allah kasih. Karena dunia ini hina di sisi Allah, di hadapan Allah SWT, dunia ini enggak ada harganya, hina. Makanya Allah kasih semua. Yang kufur kepada Allah, Allah kasih dunia karena dunia ini hina. Kullan numiddu haula wa haula min 'ata'i rabbik. Kata Allah, semua kami berikan dari pemberian Allah, karunia Allah, semua Allah kasih dari dunia, semua Allah kasih. Haula wa haula, yang kafir, yang muslim Allah kasih, yang bertakwa, yang ahli maksiat Allah kasih semua dunia. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura, enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat Zukhruf, saya persingkat saja, ketika Allah menyebutkan, kalau seandainya bukan karena menghindari manusia bersatu di atas kekufuran, kalau seandainya bukan menghindari nanti manusia ini semua kompak kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih kepada semua orang-orang kafir yang beriman kepada Allah, Allah kasih semua rumahnya emas, tangga rumahnya dari emas, atapnya dari emas, kasur ranjang sofanya semua dari emas, Allah kasih perak, emas, Allah kasih semuanya ke orang-orang yang kufur kepada Allah. Allah mau kasih semuanya. Kalau seandainya nanti tidak, untuk menghindari orang-orang kompak dalam kekufuran, Allah mau kasih semua orang kafir itu, kasih semua. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kullu dzalika illa mata'ul hayatid dunya. Setelah Allah menyebutkan nanti Allah kasih semua rumahnya emas dari perak, tangga, ranjang, sofa, pintu, kusennya semua dari emas, dari perhiasan. Kata Allah apa? Semua itu hanyalah kehidupan dunia yang akan musnah, hilang, binasa, enggak tersisa sudah. Enggak ada namanya. Enggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu melihat hal demikian. Karena kalau kita terpedaya melihat gemerlap dunia seperti ini, maka banyak orang akan dia terobsesi sama dunia, lupa dengan kehidupan abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya, yang kita sedang menuju ke sana, yang kita sedang mengumpulkan bekal untuk ke sana.
Kalau kita tertipu dengan nikmat dunia, gemerlap dunia, lupa dia akan negeri akhiratnya. Berbekal untuk negeri akhiratnya. Baik, itu yang pertama. Sebenarnya masih panjang mau dipaparkan ya, cuman untuk menyikat waktu ya, takutnya kepanjangan. Kita masih di tips yang pertama tadi ya, agar kita tidak tertipu dengan nikmat dunia. Karena di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang ini kita sudah saksikan orang banyak menimbang sesuatu dengan harta. Menimbang sesuatu, mengukur sesuatu dengan harta. Pakai materi. Sekarang kalau ngelihat orang ini dia mulia atau enggak, lihat hartanya. Lihat orang kaya, beda diperlakukan. Orang kaya, tahu nih orang kaya raya banyak uang, beda dia memperlakukannya dia sama orang yang nggak kaya. Begitu keadaan sekarang. Coba ada dua orang yang menghubungi kita, WA kita misalnya. Satu teman kita orang miskin, satu teman kita orang kaya raya. Ketika kita beda cara kita merespon mereka, yang kaya kalau hubungi kita, oh dibalas cepat, dibalas begini, orang banyak uang. Tapi kalau si miskin ini hubungin yang WA, kadang nggak dibales, dicuekin. Paling ini mau ngerepotin ini, paling ini butuh sesuatu ini begitu. Kalau sudah ada seperti itu dalam sikap kita, maka ada kecacatan dalam akhlak kita. Begini keadaan manusia sekarang, mengukur pakai harta. Nabi sudah menyebutkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinarun wala dirham. Akan datang suatu masa nggak ada yang berharga di situ kecuali dinar dan dirham, harta, uang, materi. Seakan-akan kebahagiaan ini hanya bisa diraih dengan uang dan harta, kenikmatan dunia. Dan begini keadaan sekarang di dunia ini. Kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang, seakan-akan bahagia itu ya dengan uang, materi. Padahal kebahagiaan itu dalam hati. Betapa banyak orang yang kaya raya dia nggak bahagia. Betapa banyak orang yang sudah meraih popularitas kaya raya, semua dia bisa dapat. Semua dia sudah dinikmati di dunia ini. Uangnya sudah nggak kehitung. Stres, depresi, bunuh diri, gantung diri. Coba. Udah kaya raya, sukses, terkenal, uang sudah nggak kehitung uangnya. Nggak harmonis rumah tangganya, cerai sama istrinya, ribut sama anaknya. Begitu? Kebahagiaan diukur dengan harta? Lah, sekali-kali tidak. Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Orang yang mengumpulkan harta, bangga dengan hartanya, mengukur orang pakai materi, akan datang hari di mana harta semua itu nggak akan berguna, tidak akan berguna, sepeser pun nggak akan berguna. Ketika sudah mati, masuk kuburan, harta yang dia punya, yang dia kumpulkan, yang habis waktunya kehidupan dunia untuk mengumpulkan harta itu, yang dia sudah nipu orang sana sini, bohong sana sini, ninggalkan ibadah untuk mengumpulkan harta itu, mati dia, udah selesai sudah. Kain kafannya nggak punya kantong, nggak bisa bawa BPKB mobilnya di kafannya, nggak bisa bawa ATM, nggak ada kantongnya kain kafannya, udah hilang itu hartanya. Terus harta yang dikumpulkan itu menyelamatkan dia dalam kubur, lah. Kecuali harta yang dia peruntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menyelamatkan di dalam kubur. Kecuali kalau dia mengumpulkan harta itu untuk bekal dia di akhirat, itu baru bagus. Ketika dia mengumpulkan harta, dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh di sahabat Nabi, banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya luar biasa. Utsman bin Affan luar biasa kayanya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar kaya. Mereka ini sudah nggak peduli sama kehidupan dunia. Sekali sedekah itu sudah nggak kebayang oleh akal kita kalau orang bersedekah. Kalau zaman sekarang orang sedekah sebanyak itu kita nggak bisa bayangkan di zaman sekarang. Sedekahnya mereka, karena apa? Harta mereka jadikan modal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya menyikapi harta dunia. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara tentang sahabat Nabi, para salafus saleh, mereka orang-orang mulia, orang-orang pilihan yang Allah pilih mereka untuk menemani Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ada yang seperti itu.
Ada pengusaha kaya di Saudi. Dia punya banyak bisnis hotelan, banyak pertokoan ya, supermarket, di fashion juga. Orang kaya raya lah pokoknya. Itu dia dulu setiap bulan di Saudi, pas zaman saya di situ. Setiap bulan di hari tertentu, pekan keberapa gitu, dia bagikan uangnya itu ke semua mahasiswa. Semua mahasiswa yang belajar agama. Dia bagikan, nggak main-main loh jumlahnya, ribuan real per orang itu dapatnya banyak. Itu kalau dihitung-hitung dirupiahkan mungkin itu miliaran loh per bulan dia keluarkan uang. Dia bagikan cuma-cuma. Setiap bulan. Itu baru kita bicara soal mahasiswanya saja loh ya. Belum kita nggak tahu berapa disumbangkan untuk kampus-kampus, berapa disumbangkan untuk masjid, berapa disumbangkan untuk masjid-masjid di luar negeri. Karena dia tahu ini harta dia nggak akan bawa mati. Yang dia keluarkan, yang dibagikan itu yang akan dia bawa mati, yang menemani dia di dalam kuburnya, bukan yang ditinggalkan untuk ahli warisnya. Kecuali ahli warisnya anak-anak yang soleh, yang menyalurkan amal jariah untuk orang tuanya yang sudah mati dalam kuburan. Anak soleh dia tahu nih orang tuanya sudah meninggal, butuh pahala, butuh doa, maka dia berusaha bersedekah, melakukan amal jariah untuk orang tua dalam kubur. Dia bangunkan sumur atas nama orang tuanya misalnya. Dia sedekahkan ke masjid agar masjid itu dipakai terus, pahalanya ngalir untuk orang tuanya. Dia sedekahkan, sumbangkan mushaf ke penghafal Al-Quran. Itu anak yang soleh. Itu seharusnya. Allah berfirman juga dalam surat Ali Imran. Innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar. Orang kafir yang dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Maka Allah tidak akan terima dari mereka untuk menebus diri mereka nanti setelah mereka mati sebesar bumi ini emas. Orang kafir mau nebus diri mereka biar selamat di akhirat, ngasih sebesar bumi ini emas, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai ayat lagi yang membahas semisal ini, kita persingkat saja. Bagaimana kehidupan dunia ini, harta, gemerlap nikmat dunia ini tidak ada gunanya nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Yang berguna apa? Cuman yang disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ketika dia sudah mati, yang bermanfaat cuman amal solehnya. Sesuatu yang bermanfaat amal solehnya dia. Baik. Kemudian yang kedua, tips yang kedua. Bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini, menjalankan kehidupan dunia, yaitu selalu kita harus mengingat bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ciptakan kita. Sekarang kita ada di dunia ini, tujuannya apa? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita semua sering-sering mengingat ini. Allah menciptakan kita ini tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengejar dunia terus. Allah menciptakan kita di dunia ini harus kita sering-sering ingat untuk beribadah, mengabdi kepada Rabbul Alamin, bukan untuk mengejar jabatan terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, bukan cuma manusia, bahkan jin. Aku ciptakan tujuannya apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah, untuk menyembahku, mentauhidkanku, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Tapi hakikatnya apa? Afwan. Sering kita mendengar ayat tadi.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, beribadah kepadaku. Tapi hakikatnya apa? Kita tahu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya kita hanya menyisakan, ngasih waktu-waktu sisa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa waktu kita yang kita kasih untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mau sholat, karena sibuk kerja, sibuk jaga toko, nyolong-nyolong waktu bentar, buru-buru sholat, nyisipkan waktu sebentar untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus kembali lagi ngurus dunia. Nyisipkan waktu sebentar untuk baca Al-Quran. Itu pun kalau tiap hari. Ada waktu sisa nih, ada kesempatan, ada waktu luang dikit baca Al-Quran. Waktu-waktu sisa kita yang kita kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu hakikatnya. Keadaan manusia sekarang seperti itu. Padahal Allah menciptakan kita tujuan utamanya apa? Untuk beribadah. Zohirnya apa? Zohirnya setiap detik kehidupan kita ini 24 jam harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zohirnya seperti itu, karena tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau ada satu detik saja kehidupan kita ini tidak bernilai ibadah, maka pada hakikatnya kita merugi. Hakikatnya kita merugi. Karena ada waktu kita terbuang sia-sia, tidak dikeluarkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi. Baik. Kena ada bertanya, terus Ustaz bagaimana caranya Ustaz kalau ibadah terus? Capek dong kalau sholat 24 jam, atau ngaji 24 jam. Bagaimana caranya agar kita bisa merealisasikan pengabdian kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh waktu kehidupan kita? Maka disinilah butuh kecerdasan bagi seorang mukmin untuk dia memainkan niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati, tinggal dia mainkan, dia gerakan agar semua aktivitas dia bernilai ibadah dan berpahala, gak sia-sia. Makan, kita makan siang, makan malam, hukumnya mubah, nggak berpahala. Ketika kita meniatkan makan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, makan yang halal, yang dengan makanan ini insya Allah akan memberikan energi kepada saya untuk beribadah kepadamu ya Allah, maka makan kita tuh ibadah dan berpahala. Tidur mubah. Kalau kita tidur begitu saja 8 jam, 7 jam, 8 jam sia-sia, 8 jam, 7 jam waktu kita kebuang sia-sia, tidak bernilai ibadah, sia-sia. Maka niatkan mau tidur lebih awal supaya bisa bangun sholat tahajud misalnya, supaya bisa seger untuk sholat tahajud, supaya dia bisa sholat subuh tidak terlambat. Dia niatkan ketika dia tidur, maka tidurnya dia berpahala, bernilai ibadah. 8 jam dia tidur, 8 jam dia ngalir terus pahalanya. Ibadah. Karena dia niatkan dalam hatinya dia. Maka tidak sia-sia kehidupan yang dia lakukan. Yang anak-anak muda pengen olahraga misalnya, pengen main futsal. Main futsal 2 jam, habis waktu 2 jam sia-sia, gak bernilai ibadah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya main futsal nih supaya badan saya sehat. Kalau badan saya sehat, saya bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Kalau badan saya sehat, saya bisa rajin ngaji, saya bisa jalan ke masjid, sholat berjamaah di masjid kalau badan saya sehat. Makanya saya olahraga ini supaya badan saya sehat. Futsalnya berpahala jadi ibadah dan seterusnya. Nah, maka beginilah cara kita seharusnya seorang mukmin menjalankan kehidupan ini supaya kita bisa merealisasikan ayat tadi yang Allah firmankan bahwa kita diciptakan ini untuk beribadah. Maka seharusnya semua aspek kehidupan kita bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi, menjalankan kehidupan dunia ini? Yaitu jangan panjang angan-angan. Jangan kita panjang angan-angan dalam kehidupan dunia ini. Tadi kita sudah sebutkan banyak ayat.
di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan kita dalam banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini. Allah sudah ingatkan dalam banyak ayat tadi. Tapi kebanyakan manusia masih terlalu panjang angan-angannya. Hidup kehidupan dunia ini dengan panjang sekali angan-angannya. Dan panjang angan-angannya adalah salah satu penyakit dalam kehidupan dunia. Penyakit dalam menjalankan kehidupan dunia ini, panjang angan-angan. Padahal bisa jadi besok dia mati. Bisa jadi besok ini dia mati, ajalnya datang bisa jadi besok. Bisa jadi nanti sore dia mati. Tapi angan-angannya 50 tahun ke depan. Pengen begini, pengen begitu, rencana begini, rencana begitu, pengen coba bisnis ini, pengen coba bisnis itu. Pengen coba usaha ini, pengen coba usaha itu. Terutama orang-orang yang sudah tua. Udah umur 60 tahun, 70 tahun, masih pengen, oh coba nanti pengen coba buka cabang lagi di sana. Oh coba pengen coba merintis usaha ini. Pengen nanti supaya begini, supaya nanti angan-angan terus dia panjangkan angan-angannya untuk kehidupan dunia ini. Padahal bisa jadi besok dia mati. Maka orang kalau dia sudah terlalu panjang angan-angannya seperti ini, maka dia akan jadi terobsesi sekali dengan kehidupan dunia. Yang dengan itu dia akan lupa dengan kehidupan akhiratnya, lupa dengan ajalnya, lupa dengan kematiannya. Gak ingat mati. Karena apa? Karena obsesinya untuk mengejar angan-angannya itu. Yang dia khayalkan angan-angannya untuk meraih ini, meraih itu. Dia berusaha supaya keluarganya begini, anaknya begitu. Terutama orang yang sudah tua. Allah sudah kasih peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir." Ketika Allah berbicara tentang kematian, Allah menyebutkan telah datang bagi kalian peringatan. Peringatan apa yang dimaksud? Sebutkan oleh Imam Bukhari, salah satu tafsirannya peringatan yang Allah maksudkan dalam ayat itu apa? Yaitu tumbuhnya uban, keluarnya uban di rambut. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini dia beruban, badannya melemah, penglihatannya menurun, pendengarannya berkurang, bertambahnya usia. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan manusia seperti itu keadaannya. Coba kalau Allah jadikan manusia ini sampai 80 tahun, 90 tahun, badannya masih keker, rambutnya masih hitam, gak keriput, masih kuat, matanya masih cerah. Gak ada yang ingat mati. Gak ada yang ingat bahwasanya dia akan masuk kuburan. Makanya Allah jadikan manusia begitu keadaannya. Tumbuh uban, lihat nih ketika dia ngaca, lihat nih sudah beruban nih saya nih. Udah tua, ajal sudah mendekat. Makanya dalam Islam dilarang orang menyemir rambut yang sudah beruban, disemir pakai semir hitam, dilarang dalam Islam. Semir boleh tapi jangan pakai warna hitam. Kenapa? Supaya dia tidak tertipu dengan hitamnya rambutnya itu. Rambutnya masih hitam, oh masih muda, masih panjang umur. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika ini berlaku walaupun yang masih muda ya, terutama yang sudah tua, ketika dia sudah panjang angan-angannya dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia. Jika sudah dia terobsesi untuk mengejar dunia, orang kalau sudah terobsesi untuk mengejar dunia, maka akhlaknya akan dia korbankan, agamanya akan dia korbankan, larangan-larangan Allah akan dia langgar. Untuk apa? Untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Nipu dikit nggak apa-apa lah, yang penting untungan gede masuk. Bohong dikit nggak apa-apa lah, yang penting ini untung gede depan mata nih. Melanggar syariat dikit nggak apa-apa, insya Allah keuntungan depan mata jutaan. Begitu. Kenapa? Karena sudah obsesinya dunia. Larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah sepele di mata dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab.
ahlul kitab. Janganlah kalian seperti ahlul kitab yang sebelum kalian. Panjang angan-angan mereka sehingga rusak hati mereka, keras hati mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, kata Allah. Ketika mereka panjang angan-angan, dan ini karakter sifat orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, Allah sebutkan orang-orang ahlul kitab terdahulu, mereka terlalu panjang angan-angan sehingga hati mereka keras, rusak hati mereka. Dan ini akhlak sifat yang buruk ketika orang dia memanjangkan angan-angannya. Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain. Hati orang yang sudah tua, sudah sepuh, hatinya akan selalu muda dalam dua perkara, kata Nabi SAW. Dia tua nih, udah tua, sepuh, udah keriput misalnya, tapi hatinya akan tetap muda dalam dua perkara, kata Nabi SAW. Fi hubbid dunya wa tulil amal. Dalam urusan cinta sama dunia, sama urusan panjang angan-angan. Nggak bisa tua hatinya, muda terus. Walaupun dia sudah sepuh, sudah bungkuk, tapi urusan cinta sama dunia nggak bisa tua hatinya. Sama urusan panjang angan nggak bisa tua hatinya. Tuh yang Nabi sabdakan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata kepada dia, Nabi SAW datang memegang pundaknya Ibnu Umar, kemudian Nabi mewasiatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, kata Nabi SAW apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kamu, wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di kehidupan dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya singgah sebentar saja kemudian akan pergi lagi. Ketika singgah sebentar suatu tempat kemudian pergi lagi. Jadilah kamu dalam kehidupan dunia, menjalankan kehidupan dunia ini seperti itu, seperti orang asing, pendatang, atau orang yang cuma singgah sebentar istirahat kemudian pergi. Orang kalau dia jadi pendatang di negeri orang, merantau negeri orang, dia orang asing di situ. Dia cuma sebentar situ, sesaat, nggak lama di negeri orang. Nggak mungkin dia akan bangun rumah mewah besar, itu nggak mungkin. Maka dia akan hidup secukupnya di sana, di perantauannya dia. Dia karena cuma singgah sebentar, maka jadilah seperti itu kita dalam kehidupan dunia. Ini wasiat Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar ketika menyampaikan hadis ini, beliau melanjutkan, Ibnu Umar yang berkata, yang kalimat berikutnya ini, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika kamu masuk di sore hari, maka janganlah tunggu pagi hari untuk beramal, segera beramal yang kita mampu lakukan, segera beramal. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kalian masuk di sore hari, maka jangan tunggu pagi. Afwan, jika kalian masuk di pagi hari, maka jangan tunggu sore, maka segeralah beramal. Wa khudh min sihhatika qabla maradik. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu, badanmu yang sehat manfaatkan sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu ini sebelum datang kematianmu. Maka selayaknya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, selayaknya kita bijak dalam menyikapi kehidupan dunia ini, bijak dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan dunia kita ini yang Allah sudah sebutkan bagaimana keadaan hinanya kehidupan dunia ini. Kita harus bijak menyikapinya dan tetap menjadi obsesi dan target tujuan utama kita adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Mungkin demikian saja materi singkat yang bisa ana sampaikan di siang hari ini. Sebelum ana tutup, mungkin jika ada yang ingin bertanya, 2 atau 3 pertanyaan, jika ada saya persilahkan. Senang ana kalau nggak ada yang nanya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, pertanyaannya ada sederhana sebenarnya, cuma mungkin agak naif saya. Wishful thinking atau berpanjang angan-angan. Apakah boleh berpanjang angan-angan tapi tujuannya untuk akhiratnya? Misalnya saat ini mungkin tidak mungkin hal tersebut, tapi berusaha mencapai ke sana dengan sesuatu yang saat ini masih angan-angan. Let's say misalnya berdakwah dalam bahasa asing misalnya begitu ya, itu wishful, saat ini mungkin masih wishful thinking. Kalau ke masjid-masjid di mana-mana kita temui ustadz-ustadznya dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana, nggak pernah ada orang Indonesia misalnya. I was thinking kalau itu apakah termasuk wishful thinking? Bukan cuma itu, ada hal lain, misalnya ingin sukses dalam satu kegiatan bisnis, tujuannya nantinya adalah untuk membantu misalnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kaum wanita atau UKM. Bagaimana melihatnya? Di mana letak bolehnya wishful thinking atau panjang angan dengan tidaknya? Mungkin itu aja kali ya, takutnya kepanjangan pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika tadi kita membahas terkait panjang angan-angan, yang kita maksudkan tadi itu ketika orang dia panjang angan-angannya dalam meraih, mengejar kehidupan dunianya dia, yang dia angan-angankan untuk kehidupan dunia begini dan begitu, harta begini dan begitu, untuk mengumpulkan harta, semuanya dunia. Maka tadi kita sebut ketika orang dia panjang angan-angannya untuk mengejar kehidupan dunia, dia akan terobsesi untuk dunia terus, dia akan lupa mati. Dia akan lupa mati. Beda halnya dengan yang tadi, dia angan-angannya itu panjang angan-angannya untuk mengejar akhirat. Ini bagus. Sering-sering, banyak-banyak, bahkan dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mengejar surga itu berlomba-lombalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlomba, lomba-lomba lagi mengejar dunia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Allah telah berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Kebaikan untuk apa? Kebaikan untuk kehidupan akhirat. Kalau kita panjang angan-angan kita untuk kehidupan akhirat, ya ini tentu yang terpuji dan dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, bagus. Bagus itu. Bahkan justru ketika dia panjang angan-angannya untuk mengejar akhirat itu, panjangnya langkah yang dia tempuh, yang dia jalankan untuk mengejar angan-angan akhiratnya itu akan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalannya dia tempuh untuk angan-angan akhiratnya dia, usaha yang dilakukan itu semua waktu yang dia korbankan, tenaga yang dia korbankan, biaya yang dia keluarkan, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tujuannya akhirat. Kita berbicara tentang perkara yang gaib, yang kita mengimani itu. Mengimani perkara gaib dan dia mengejar itu. Tentunya bagaimana cara dia meraihnya itu? Tentunya dengan bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini insyaallah itu perkara yang baik dan terpuji ketika panjang angan-angannya itu untuk tujuan akhiratnya dia, untuk mengejar akhirat, untuk bekal akhiratnya dia. Yang tercela itu ketika seorang dia panjang angan-angannya untuk kehidupan dunianya dia. Seakan-akan dia hidupnya lama, seakan-akan umurnya panjang. Ini yang tidak boleh. Mungkin begitu Pak. Ada lagi? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya pernah membaca riwayat dari Ustaz Felisau, Ustaz. Dari mana? Ustaz Felisau. Hah? Felixau. Felixau. Beliau awal-awal begitu masuk jadi mualaf, beliau dapat istilahnya kritikan dari keluarganya terkait
yang miskin itu kebanyakan muslim, misalkan itu. Kemudian yang pengangguran juga kebanyakan muslim. Itu dari keluarganya. Itu udah itu disampaikan keluarganya oleh Ustadz Filikso. Dan saya ingat betul beliau menyatakan bahwa Islam bukan itu. Islam itu ajarannya bukan kayak gitu. Islam itu ajarannya apa? Ustadz? Islam itu ajarannya apa? Islam bukan karena dunia, nilainya bukan dinilai dari dunia. Nah, kemudian tadi ini sampaikan Ustadz, kondisi sekarang itu memang kita akui bahwa penilaian materialistik itu sangat membudaya Ustadz. Tadi dinilai dari kedudukannya, dari hartanya, itu sangat mempengaruhi di masyarakat. Kemudian juga di masyarakat kita tahu masyarakat kita masih, terutama yang mayoritas muslim, masih banyak kekurangan Ustaz. Nah, kita sebagai umat, bagian dari umat Rasulullah menghadapi seperti ini bagaimana Ustaz? Karena ini seperti kita tahu, ini jadi suatu metode bagi orang-orang non muslim untuk memurtadkan saudara-saudara kita, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, ketika dia menyatakan bahwasanya yang banyak miskin itu orang muslim, pengangguran yang banyak orang muslim, ya terang saja, karena dia berada di negeri Islam, negeri yang mayoritas muslim, negeri yang penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka ketika dia melihat yang banyak yang miskin orang Islam, yang pengangguran orang Islam, ya jelas saja, karena dia hidup di negeri yang mayoritas muslim. Coba dia di negeri kafir ngomong gitu. Kebanyakan orang miskin sana orang-orang kafir di situ. Kenapa? Mereka kebanyakan di situ mayoritas. Harusnya mereka orang muslim. Jadi itu nggak bisa dipatokan. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaannya seperti itu. Kaum muslimin di sini hidup misalnya di bawah garis kemiskinan, misalnya seperti itulah mungkin keadaannya. Kebanyakan kaum muslimin, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kali itu kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ketika seorang dia sudah beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT yang jamin kehidupan mereka, jamin rezeki mereka, jamin penghidupan yang layak bagi mereka. Allah SWT berfirman, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bukakan keberkahan, negerinya berkah, kehidupan mereka berkah, subur negeri mereka, kaya raya. Kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kenyataannya bagaimana keadaan di negeri kita ini? Gak bisa kita pungkiri, masih banyak sekali praktek kesyirikan. Banyak nggak orang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak sekali. Banyak nggak yang orang yang masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan syirik besar? Banyak sekali. Banyak nggak orang yang masih nyembelih untuk selain Allah? Luar biasa, itu syirik besar. Begitu keadaannya. Baru kita berbicara masalah akidah, belum lagi kita bicara tentang ketakwaan. Maka ketika kita ingin negeri ini penuh dengan keberkahan misalnya, dan keadaan seperti itu, ya kita sulit ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang Allah janjikan tadi, itu tadi kuncinya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
maka pasti kami akan berikan dia penghidupan yang layak, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Beramal saleh. Sekarang hakikatnya bagaimana? Salat enggak, kadang. Boro-boro bacaan zikir salat. Salat aja enggak kebanyakan. Banyak orang yang meninggalkan salat. Bagaimana keadaannya mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauh dari agama. Coba tanya kaum muslimin yang ada di sekitaran kita. Tahu nggak apa rukun-rukun sholat? Coba tanya. Rukun sholat apa aja? Wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat. Coba tanya ke orang kaum muslimin sekitar kita, hafal nggak doa sholat jenazah? Coba tanya. Jauh dari agama. Karena bahkan sebagian menganggap kalau anaknya dididik agama entar cupu, entar kuper, entar nggak tahu mau kerja apa, tertinggalan, begitu ya yang dogmanya. Kalau sudah anak ke pesantren itu entar masa depannya suram. Akhirnya apa? Sholatnya bolong-bolong, ada yang meninggalkan sholat, ada yang nggak sholat, dengerin kajian ceramah seminggu sekali pas khutbah Jumat, itu pun telat lagi, main HP lagi, main game lah khutbah Jumat. Seminggu sekali disuruh dengarkan tausiah, diwajibkan mendengarkan ceramah seminggu sekali, datangnya telat, main HP, tidur, begitu keadaannya Pak. Makanya kalau mau diperbaiki keadaan Allah Subhanahu wa taala itu kuncinya. Beriman dan bertakwa. Demikian juga yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan, bahkan bukan cuma kehidupan yang layak, Allah janjikan berkuasa di muka bumi. Berkuasa kaum muslimin di muka bumi ini, Allah janjikan. Apa syaratnya? Dia harus bertauhid. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Perhatikan firman ini, ayat Allah surat An-Nur. Allah menjanjikan, berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tala lahum wa la yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Dan Allah akan jadikan, mantapkan ini agama yang Allah ridhai bagi mereka, Allah akan mantapkan bagi mereka. Dan Allah akan rubah, gantikan ketakutan mereka menjadi keamanan, tentram negeri. Mereka berkuasa di muka bumi, memegang suatu negeri. Orang Islam, sebagaimana orang Islam terdahulu menguasai dunia, Allah akan jadikan seperti itu. Allah jadikan tentram, enggak ada rasa takut, tentram, aman. Allah janji Allah jadikan demikian. Apa syaratnya? Ini bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Allah janjikan demikian. Ada syarat lagi. Ya'budunani wa la yusyriku bi syai'a. Bertauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Kenyataannya apa? Orang ketika mendakwahkan tauhid malah dimusuhi. Mendakwahkan tauhid ini syirik, yang dilakukan ini syirik, nggak boleh, dimusuhi. Oh, ini sudah tradisi turun temurun nenek moyang. Gimana? Nyembelih buat jin Ratu Pantai Selatan, jin khayalan yang nggak ada wujudnya, cuman legenda dongeng, bikin ritual, itu syirik. Yang mengatur laut Pantai Selatan cuman Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, itu syirik akbar. Kita dikasih tahu, tradisi lestarikan. Dakwah tauhid cuma memecah belah umat. Terus pengen maju, gimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lupa tadi ada yang mau kasihkan jawabannya. Qadar Allah saya lupa tadi. Kepanjangan yang luar. Apa terakhir yang antum sampaikan tadi? Terkait kondisi masyarakat kita, Ustaz. Oh ya, satu lagi, jazakallah khair. Kemudian yang terakhir, mengatasi ini kondisi keadaan kaum muslimin masyarakat ini. Kalau seandainya kaum muslimin di Indonesia ini,
Kita ngomong di Jakarta aja lah. Kita ngomong Jakarta aja dulu. Kalau seandainya kaum muslimin di Jakarta saja mereka taat menunaikan, membayarkan zakat mereka sebagaimana mestinya sesuai aturan agama, tidak akan ada orang melarat di Jakarta ini, Pak. Percaya sama saya. Ada satu orang di Jakarta ini, satu orang dia mengeluarkan zakat mal setiap tahun bisa miliaran loh. Karena dia kaya raya. Ada yang satu orang mengeluarkan zakat mal setiap tahun ratusan juta. Dia kaya. Pengusaha. Ada yang mengeluarkan zakatnya setiap tahun 50 juta, ada yang 100 juta. Zakat mal yang dikeluarkan setiap tahun. Kalau seandainya semuanya taat mengeluarkan zakat sebagaimana yang Allah aturkan dalam syariat, mengeluarkan zakat dan dikelola dengan benar, disalurkan dengan benar, tidak akan ada orang melarat di Indonesia ini, Pak. Percaya sama saya. Benar, tidak akan ada orang minta-minta. Tidak akan. Luar biasa loh, banyaknya orang kaya di negeri kita ini. Orang muslim pengusaha yang kaya. Dia bisa tutup itu kebutuhan orang miskin, kehidupan mereka setahun full. Nih, mereka begitu cara mengeluarkan zakat. Itu seharusnya. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia baru kuasa 2 tahun ya, tahun 99 sampai 101 Hijriah. Ini ulama khalifah yang luar biasa, fenomenal, terkenal dalam sejarah Islam, Umar bin Abdul Aziz. Bahkan sebagian memasukkannya ke dalam Khulafaur Rasyidin. Dia keturunannya Umar bin Khattab. Jaraknya lumayan jauh ya. Dia jadi khalifah 2 tahun. Di zaman dia jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, saking adilnya ini orang solehnya, memimpin negeri kaum muslimin yang saat itu luas loh ya, luas kekuasaan kaum muslimin. Dia jadi khalifahnya. Di zaman itu, zaman Umar bin Abdul Aziz, nggak ada kaum muslimin yang menerima zakat, nggak ada. Karena nggak ada orang miskin di zaman beliau. Makmur sentosa itu negeri kaum muslimin. Sampai zakat harta kaum muslimin di Baitul Mal ini bingung mau disalurkan kemana. Karena semua orang makmur, sudah nggak ada yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Karena apa? Itu tadi, beriman dan beramal soleh dan mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Wallahu taala alam. Mungkin demikian saja ya bapak-bapak dan ibu-ibu, azinallahu wa iyyakum, kajian singkat kita di siang hari ini. Saya yang berbicara di sini tentunya banyak salah. Jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Nas'alullah taala an yuwaffiqna jami'an lima yuhibbu wa yardah, wa ya'khudh bi aydina ila siratal mustaqim, wa yaj'alana hudatan muhtadin. وأن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.